Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, taufik serta hidayahnya, sempat kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan membahas materi bab 3 di mata pelajaran akidah halak, yakni mengenai taubat. Dan kedua kalinya selawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang, yakni ad-dinul Islam au ala siratul mustaqim. Nah, di sini Ibu akan memaparkan materi bab 3 kelas 1 bab 3 mengenai taubat. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian taubat, hakikat taubat, dan yang ketiga adalah syarat-syarat taubat. Yang pembahasan yang pertama yakni pembahasan mengenai pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab yakni tawwaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik dirinya dari dosa. Taubat secara istilah ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak-hak Allah secara hak-hak Allah. Secara syar'i, taubat ialah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amal-amalnya. Nah, itulah pengertian dari pembahasan yang pertama, yakni arti dari atau makna dari taubat itu sendiri. Ya, kita kembali ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan Allah adalah wujud nyata dari bertaubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal dari bertaubat. Nah, adakah dari anak-anak yang belum tahu bacaan istighfar? Kali aja nanti kalau disuruh istighfar bilangnya istighfar. Nah, di sini Ibu mau kasih tahu bacaan istighfar itu adalah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, itulah bacaan untuk istighfar, bukan istighfar. Nah, taubat mengucap penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, inabah atau kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat, dan mengingat siksa neraka yang diancamkan bagi pendosa. Berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala semakin menguat dalam hati.
Dan dengan demikian ia senantiasa bertaubat kepada Allah dengan penuh harap dan cemas agar Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Azza wa Jalla berkenan menerima taubatnya, mengharap menghapuskan dosa dan kesalahannya. Nah, itulah makna hakikat dari taubat itu sendiri. Nah, kita yang beralih ke pembahasan yang ketiga, yakni syarat-syarat taubat. Adapun syarat-syarat taubat yang harus dilakukan oleh pendosa adalah 10 poin, yakni poin pertama adalah Islam. Jadi karena jika orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum ia masuk Islam. Poin kedua, menyesali dosanya yang ia telah lakukan. Yang tiga, menyadari kesalahannya, mengakui dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan riya atau kepentingan duniawi atau pencitraan semata, agar dianggap bertaubatlah, agar dianggap dia sudah jadi orang soleh lah, agar dianggap dia orang baiklah saat ini. Nah, bukan seperti itu ya, akan tapi ikhlas melakukannya tanpa ada tujuan yang terselubung di dalamnya. Nah, poin yang kelima yakni memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Adapun pembacaan istighfar seperti yang sudah disampaikan Ibu sampaikan tadi, yakni mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Poin keenam, yakni berjanji tidak mengulanginya. Seperti sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, al-mustaghfiru bil-lisanil musirru ala zunubi kal mustahzi'i bi rabbih. Yang artinya, orang yang memohon ampun dengan lisan sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan yang memperolok-olok Tuhannya. Itulah makna dari sabda Rasulullah yang telah Ibu bacakan. Nah, yang poin ketujuh yakni mengenai menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Nah, itu adalah poin ke-7. Dan kita beranjak ke poin yang ke-8, yakni masa taubat sebelum napas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Maksudnya, jika Anda melakukan dosa, maka Anda harus menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah, karena tidak ada manusia yang sempurna yang tidak luput dari berbuat dosa. Nah, poin yang ke-9 yakni memperbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah SAW tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar, terus membaca istighfar 100 kali dalam sehari, dan rajin sholat taubat. Nah, bagaimana dengan kita ini? Kita ini udah dosanya meludak, dosanya banyak, tapi tidak pernah beristighfar. Nabi saja yang maksum, yang terjaga dari dosa, dia selalu senantiasa beristighfar 100 kali sehari dan senantiasa bersolat taubat. Bagaimana dengan kita nih, yang sholatnya aja belum tentu diterima, surganya belum jelas, tapi enggan untuk melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Nah, itu yang ke-9. Yang bagian yang terakhir yakni yang ke-10, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas, yang 9 syarat tersebut, ditambah lagi satu syarat, yakni harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan, jika berupa harta,
Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, gibah, fitnah, caci maki, dan lain-lainnya, maka harus memohon maaf. Nah, itulah 10 poin dari syarat-syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu punya soal 2 saja, tidak banyak. Kalian jawab ya. Soal yang pertama yakni, apakah Allah mengampuni dosa orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu? Nah, itulah pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua adalah, bagaimana cara berbuat taubat? Bagaimana caranya bertaubat yang ada hubungannya dengan sesama manusia ketika kita pernah melakukan dosa kepadanya berupa menodai harga dirinya dan mengambil hak-haknya? Jelaskan. Terima kasih. Itulah 2 soal yang harus kalian jawab dan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan melalui via WA yang kita pernah buat. Nah, sampai di sini juga Bu Guru Ibu menjelaskan tentang materi bab 3 mengenai taubat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf atas kesilapan yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.